Hai sobat, selamat datang kembali di channel Mulai di Sini. Kali ini kita akan membahas topik tentang anime One Piece. Di dunia One Piece yang terkuatlah yang dapat bertahan, tetapi terkadang karakter-karakter terlemah pun bisa menjadi perhatian. Dan inilah 7 karakter yang paling terlemah daripada Usopp di dunia One Piece. Di nomor 7, Anda benar-benar harus membenci karakter ini. Ya, St. Charlos mungkin adalah musuh terlemah di One Piece dibandingkan yang lain. Orang biasa tidak berani menyerang naga langit, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Salah satu karakter paling pemalu One Piece menembak penduduk secara acak tanpa meninggalkan jejak rasa bersalah. Juga menembak Palka yang menyinggung Luffy. Terlepas dari posisi naga langit, Luffy memukulinya dengan keras dan pingsan. Mungkin salah satu adegan paling memuaskan di One Piece. Dengan tubuh yang sangat lemah, St. Charlotte kemungkinan mati setelah diserang. Nomor ke-6, Disco. Karakter Disco ini adalah salah satu musuh dari rumah lelang Sabaody konspirasi. Dia menjebak kami dalam Putri Duyung dan menjualnya sebagai budak. Disco sebenarnya sangat lemah, mungkin dia bahkan tidak bisa bertarung. Ketika kerusuhan pecah, Rayleigh, salah satu budak pada saat itu melepaskan diri dan muncul. Setelah diserang oleh Hao Asakura Rayleigh, termasuk Disco, semua prajurit yang bekerja untuk naga langit pada saat itu tewas. Karakter yang kelima, Spandam adalah bekas pemimpin CP9. Salah satu organisasi terkuat yang terdapat pada bawah pemerintah dunia. Saat ini dia telah jadi pemimpin CP0. Walaupun grup tadi beranggotakan petarung yang kuat, sayangnya mereka dipimpin sang sosok lemah yaitu Spandam. Ia sanggup berada pada posisi tadi lantaran mewarisi posisi ayahnya. Strategi yang dia berikan relatif buruk dan fisiknya lebih lemah menurut kebanyakan prajurit angkatan laut. Spandam memang punya pedang yang sanggup berubah jadi gajah. Tetapi dia sendiri tidak pintar menggunakannya lantaran tidak punya pengalaman bertarung. Sejak lahir, Spandam hanya menerima laba berkat posisi ayahnya itu. Nomor keempat ada Demaro Black. Demaro Black merupakan bajak laut yang menyamar menjadi Luffy setelah time pass di Sabaody. Demaro sendiri sebenarnya sangat lemah, namun ia berhasil untuk membodohi ratusan bajak laut yang ingin menjadi kru topi jerami. Yang jadi kemampuan Demaro adalah penyamarannya. Ia juga pingsan setelah terkena Haosoku Haki Luffy karena mencoba melawannya. Penyamaran Demaro Black terbongkar setelah pasifista berhasil mengidentifikasi identitas aslinya. Pada akhirnya ia dikalahkan dengan mudah oleh Sentomaru. Kemampuan bertarungnya masih jauh di bawah Usopp. Di urutan nomor 3, yaitu Higuma. Higuma adalah lawan yang ada dalam flashback Luffy dan Shanks pada desa Fusa. Engkau benar-benar merasa bodoh, lihatlah Higuma yang berani menantang seseorang Yonkou, misalnya Shanks. Padahal Higuma sendiri hanyalah seseorang pemimpin bandit gunung menggunakan harga buronan 5 juta beli. Perbedaan kemampuan mereka bagai langit dan bumi. Ia pernah menghina Shanks dengan cara menumpahkan sake pada atas kepalanya. Padahal Shanks mengabaikan hal itu. Tapi lantaran telah menculik Luffy, dia wajib berurusan dengan Shanks dan krunya. Dengan mudah, Ben Beckman dan Lucky Roux menghabisi anak butir Higuma. Higuma sendiri akhirnya mati tertelan monster laut. Jelas bila dia lebih lemah daripada Usopp. Urutan nomor kedua yaitu Morgan. Morgan adalah lawan kedua Luffy setelah Alvida. Sebagai kapten angkatan laut, Morgan memiliki sifat yang cukup arogan. Dia merasa paling kuat di bidangnya. Namun setelah ditinju oleh Luffy, dia dengan mudah kalah. Setelah itu, semua kejahatannya terungkap dan dia dijebloskan ke dalam penjara. Meski terlihat tangguh di awal cerita, namun sebenarnya Morgan adalah petarung yang cukup lemah dalam hal strategi bertarungnya. Usopp masih jauh lebih baik darinya. Di urutan pertama yaitu ada Jango. Dia adalah seseorang hipnotis yang tangguh dan dia dulunya adalah anggota bajak laut hitam. Dia memiliki pisau cukur yang digunakan untuk menarik dan menyerang lawannya tersebut. Namun, Jango sendiri bukanlah petarung yang kuat, sehingga petarung yang berpengalaman dapat dengan mudah menghindari dan melawan serangan Jango. Dan kemampuan hipnotis Jango pun juga sangatlah buruk. Jango pernah menghipnotis Luffy, tetapi ketika menghipnotis Luffy pun menghancurkan kapal Kuro. Jango pun menjadi gila. Serangan Jango ini bisa menjadi senjata tuannya. Itu sebabnya dia masuk dalam daftar karakter lemah sebagai Usopp. Oke sobat, itulah tadi 7 karakter terlemah selain Usopp di dunia One Piece. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar mengetahui update terbaru tentang fakta-fakta terpopuler mulai di sini.